Safa masih ingat jelas hari itu, ketika pagi yang dingin di bulan Juli menandai awal mimpi buruk yang tak akan pernah hilang dari ingatannya. Jalan setapak menuju rumahnya berdebu dan sunyi, dengan hanya suara langkahnya yang bergema di antara pohon-pohon bambu yang berjajar di sisi jalan. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Ia berjalan cepat menuju warung kecil milik Bu Anissa, tetangganya yang ramah namun tertutup, yang sehari-hari menjual sembako bagi warga desa. Namun, ketenangan desa itu pecah begitu Safa melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pintu warung yang biasanya tertutup rapi kini terbuka setengah, berayun pelan tertiup angin. Suasana aneh langsung menyelimuti hati Safa. Hawa dingin menusuk kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mendekat, hati berdebar tak menentu, dan pandangannya segera tertumbuk pada pemandangan mengerikan di balik meja kasir. Tubuh Bu Anissa terbaring dengan posisi yang salah, lehernya nyaris putus, darah membanjiri lantai kayu yang tua. Mata Safa melebar, lidahnya keluh, sementara seluruh tubuhnya menggigil hebat. Aroma logam yang menusuk hidung membuatnya hampir pingsan. Desa itu biasanya tenang, hanya terdengar suara ayam dan gemerisik daun bambu, tapi kali ini sunyi menjadi terlalu pekat, terlalu menekan. Safa menunduk sejenak, menahan mual, mencoba memahami apa yang baru saja dilihatnya. Di sekeliling warung, beberapa rak sembako terguncang, beberapa kaleng jatuh berserakan, tetapi anehnya, tidak ada tanda-tanda pencurian. Semua barang masih utuh, seolah kekejaman itu bukan dilakukan untuk mengambil harta, tapi semata-mata untuk menimbulkan rasa takut. Ia mencoba mengingat apakah semalam ada suara atau gerakan mencurigakan. Namun ingatannya gelap, seolah malam itu menelan semua jejak. Safa menyadari, ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar pembunuhan. Sekitaran rumah Bu Anissa terasa berbeda, suara angin membawa bisikan samar, bayangan pepohonan menari-nari di dinding warung, seakan mempermainkan pikirannya yang tengah kacau. Beberapa tetangga segera berdatangan, dipanggil oleh Safa yang tak mampu menahan diri. Wajah mereka menunjukkan campuran terkejut dan takut, bahkan beberapa menatap Safa dengan ragu, seolah menanyakan bagaimana bisa kejadian itu menimpa desa mereka yang tenang. Polisi datang, mengambil gambar, memeriksa lokasi, tetapi ketenangan itu tidak kembali. Safa menyadari, trauma bukan hanya datang dari pemandangan mayat itu, tetapi dari atmosfer yang berubah secara permanen. Desa yang dulu ia kenal kini terasa asing, seperti dipenuhi aura yang tak terlihat namun menekan setiap langkah. Hari-hari berikutnya, Safa sering terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara-suara aneh di malam hari. Awalnya ia mengira itu hanya imajinasinya, tapi semakin lama, penampakan itu mulai nyata. Bayangan sosok wanita muncul di ujung lorong rumahnya, siluetnya samar di balik cahaya lampu jalan yang remang. Kadang wajahnya tampak utuh, tersenyum dengan mata kosong yang menusuk, kadang tubuhnya hancur, seolah meniru kondisi Bu Anissa saat ditemukan. Sosok itu muncul selalu di jam-jam rawan, antara pukul 2 dan 3 pagi, ketika desa terdiam sempurna dan hanya suara angin yang tersisa. Safa mencoba menceritakan ini kepada teman-temannya, Raffi, Dira, dan Lila. Awalnya mereka skeptis, tetapi ketakutan mereka sendiri membuat mereka tidak bisa menahan diri. Mereka mulai merasakan hal-hal yang sama, sentuhan dingin di punggung, bisikan tak terdengar, bayangan yang melintas cepat di luar jendela. Ketegangan itu menjerat mereka dalam lingkaran ketakutan yang tak berujung. Desa yang dahulu terasa ramah kini seperti labirin gelap, di mana setiap langkah bisa membawa mereka ke sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika Safa mencoba kembali ke warung untuk melihat lebih dekat, ia merasakan aura mencekam yang lebih kuat daripada sebelumnya. Lantai kayu yang menempel pada kaki terasa seperti memantulkan setiap langkahnya. Bayangan pepohonan menari-nari di dinding seolah menertawakan rasa takutnya. Angin yang berhembus membawa aroma logam yang membuatnya mual, aroma yang tak bisa ia lupakan meskipun ia berusaha keras. Hati Safa menyadari, kejadian itu bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Ada sesuatu yang mengikuti, menunggu, dan mungkin tidak akan pernah pergi. Desa itu mulai menjadi tempat yang dihindari oleh banyak orang. Anak-anak tak lagi bermain di jalanan, tetangga jarang keluar malam, dan seluruh suasana dipenuhi ketakutan diam-diam.
Safa sendiri merasa terperangkap, menjadi saksi bukan hanya pembunuhan, tetapi juga keberadaan sesuatu yang tak kasat mata namun nyata. Bayangan wanita itu muncul semakin sering, tidak hanya di rumahnya, tetapi juga saat ia berjalan sendiri di malam hari. Setiap gerakan, setiap langkah, terasa diawasi. Ia mencatat semua kejadian dalam pikirannya, mencoba mencari pola atau alasan. Tapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Polisi tidak menemukan petunjuk yang jelas. Warga hanya bisa berspekulasi tentang motif keluarga atau dendam yang tidak diketahui. Barang-barang tetap utuh, tidak ada yang hilang. Safa menyadari, ketidakpastian itulah yang membuat situasi semakin mencekam. Tidak ada penutup, tidak ada jawaban, hanya bayangan yang terus mengikuti dan rasa takut yang mencekam setiap malam. Hampir setahun setelah kejadian, Safa mulai melihat perubahan. Sosok itu muncul lebih jarang. Desanya perlahan kembali terasa seperti tempat tinggal normal. Namun bayangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali Safa melewati jalan setapak di depan warung, setiap kali ia menatap jendela warung yang kini kosong, ia merasakan tatapan kosong yang pernah menembus jiwanya. Trauma itu tetap ada, tersimpan di sudut hati, mengingatkannya bahwa dunia ini kadang menyimpan rahasia yang tidak bisa dijelaskan. Malam demi malam, Safa terus hidup dengan ketakutan yang tersisa. Desa yang dahulu akrab kini menyimpan misteri yang menakutkan, di mana satu kesalahan atau langkah yang salah bisa membawa seseorang menghadapi bayangan yang menakutkan. Ia sadar, pengalaman itu bukan hanya tentang kehilangan nyawa tetangga, tetapi tentang menyadari bahwa kehidupan di dunia nyata bisa bertemu dengan kengerian yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan di warung senja itu tetap ada, selalu mengintai, dan Safa tahu, sebagian dari dirinya tidak akan pernah bebas dari kenangan itu. Setelah malam pertama yang penuh ketegangan di Desa Cipanas, perjalanan tim penyalur bantuan sosial berlanjut ke lokasi berikutnya. Jalan desa yang semula tampak tenang kini berubah menjadi labirin yang menakutkan saat malam menjelang. Rina duduk di kursi penumpang, merasakan hawa dingin yang menembus kulit meski kaca mobil tertutup rapat. Hutan di kanan kiri tampak hidup. Daun-daun bergesekan seperti bisikan halus, dan kabut tipis menutupi tanah, menciptakan ilusi bayangan yang bergerak mengikuti mobil. Tidak lama setelah meninggalkan desa, mobil mereka kembali mengalami gangguan aneh. Mesin yang semula berjalan normal tiba-tiba mati mendadak di tengah jalan hutan yang gelap. Tim mencoba menyalakan ulang beberapa kali, namun mesin tetap diam. Keheningan malam yang pekat itu hanya diisi oleh bunyi daun kering yang patah, seolah kaki tak terlihat melintas di sekitar mereka. Waktu terasa melambat, setiap detik menimbulkan ketegangan yang menyesakkan dada. Saat itu, Rina merasakan tekanan luar biasa di tubuhnya. Badannya terasa berat, hampir tidak bisa digerakkan, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan setiap gerakannya. Kepalanya berdenyut, jantungnya berdebar kencang, dan hawa dingin yang menusuk terasa seperti menembus langsung ke tulang. Suara tawa samar terdengar di sekitar mobil, bergema dari segala arah, dan setiap tawa menimbulkan rasa takut yang semakin dalam. Tidak ada yang bisa melihat sumber suara itu, tetapi semua anggota tim merasakannya, membuat mereka saling menatap dengan ketakutan yang sama. Saat Rina menoleh ke jendela, bayangan yang menyerupai sosok pocong dengan wajah hitam pekat muncul di antara pepohonan. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap lurus, dan aura kegelapannya menekan seluruh perasaan. Tim lain merasakan hawa itu juga. Salah satu rekan menutup wajahnya dengan tangan, mencoba mengusir rasa takut yang menyeruak ke seluruh tubuh. Perjalanan yang seharusnya singkat terasa seperti ujian panjang. Rina sadar bahwa ia mungkin membawa sesuatu dari hutan itu tanpa disadari, energi yang menempel pada dirinya dan menimbulkan sensasi berat dan tidak nyaman. Begitu sampai di lokasi keempat, setelah menyalurkan bantuan ke rumah-rumah warga, ia merasakan tubuhnya semakin tidak normal. Setiap langkah terasa seperti digendong sesuatu yang tak terlihat. Setiap tarikan napas seperti harus menembus rintangan tak kasat mata. Malam itu, saat tim berkumpul kembali di balai desa untuk beristirahat, kondisi Rina tidak membaik. Badannya masih terasa sangat berat, bahkan saat duduk di kursi. Salah satu rekan yang berinisiatif mendoakannya justru terkena dampak gaib yang lebih parah. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya berubah pucat, dan gerakannya menjadi tidak terkendali.
Rina dan tim lain menyaksikan dengan ngeri ketika rekan mereka mengalami kesurupan. Sosok yang merasuki berbicara dalam bahasa asing, Belanda, memerintahkan mereka untuk pergi dari lokasi tersebut. Suaranya bergema di seluruh ruangan, menggetarkan dinding dan lantai balai desa. Kesurupan itu berlangsung lama, menguras energi tim dan menimbulkan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Rina merasakan hawa gelap di sekelilingnya, seolah energi dari sosok gaib itu mencoba menempel padanya juga. Hanya dengan usaha keras dan doa yang berulang, rekan yang kesurupan perlahan bisa kembali sadar, tetapi bekas ketegangan dan rasa takut tetap menempel. Tubuhnya gemetar, dan matanya merah, menandakan trauma yang dalam. Tim sadar bahwa pengalaman ini bukan sekadar kebetulan. Hutan dan desa yang mereka lalui menyimpan kekuatan gaib yang tidak bisa diabaikan. Setiap langkah, setiap tikungan jalan, dan setiap rumah yang mereka masuki tampak memuat energi yang berbeda. Beberapa tampak damai, tetapi beberapa syarat dengan hawa negatif yang mengancam keseimbangan fisik dan mental. Rina, meski ingin tetap profesional, tidak bisa mengusir rasa takut yang mengakar di dalam dirinya. Tubuhnya terasa lelah, namun kewaspadaan tetap harus dijaga. Keesokan harinya, tim kembali menyalurkan bantuan, tetapi suasana yang dialami malam sebelumnya masih membayangi. Setiap anggota tim tampak lebih tegang, saling memperhatikan satu sama lain, takut akan gangguan gaib yang mungkin muncul kembali. Rina, yang merasakan dampak terberat, berjalan dengan perlahan, setiap langkah diiringi kewaspadaan tinggi terhadap bayangan dan suara di sekitarnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat tujuan mereka, membantu warga desa yang membutuhkan. Namun kesadaran akan kemungkinan membawa energi gaib yang tidak terlihat membuat setiap tindakan terasa menegangkan. Selama beberapa hari berikutnya, kejadian gaib terus menyusup ke kehidupan tim. Beberapa dari mereka merasakan tekanan di tubuh, bayangan yang tidak bisa dijelaskan, dan bisikan-bisikan samar di malam hari. Energi negatif itu bukan hanya menimbulkan rasa takut, tetapi juga mempengaruhi fisik. Beberapa anggota merasa kelelahan ekstrim meski beristirahat cukup, sementara Rina merasakan tubuhnya berat seperti digendong sesuatu yang tak terlihat. Sensasi ini membuatnya sulit tidur dan konsentrasi. Akhirnya, kantor memutuskan untuk memanggil seorang ahli spiritual dari wilayah sekitar untuk membersihkan lokasi kantor dan membantu menyembuhkan anggota tim yang terkena kesurupan. Rina dan rekan-rekan menyadari bahwa gangguan gaib ini bukan sekadar mitos. Pengalaman mereka di desa terpencil membawa pelajaran bahwa dunia ini lebih kompleks daripada yang terlihat. Energi, bayangan, dan suara gaib bisa menempel pada tubuh dan jiwa tanpa disadari, dan perlindungan diri menjadi hal yang sangat penting. Bab 2 diakhiri dengan rasa lega yang tipis. Rina dan tim menyadari bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam perjalanan berikutnya, menghormati kekuatan yang tidak terlihat, dan tetap menjaga keselamatan diri. Pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam. Tubuh yang lelah, pikiran yang waspada, dan jiwa yang sedikit terguncang. Namun mereka juga belajar bahwa menghadapi kegelapan bukan hanya soal keberanian, tetapi juga kesabaran, ketekunan, dan rasa hormat terhadap kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Dan untuk tidak pernah meremehkan bayangan yang menunggu di gelap. Desa mereka tidak lagi sama, dan mereka tidak lagi bisa melihat dunia dengan mata yang sama. Penampakan itu tetap menghantui, tapi pada saat yang sama, memberikan pelajaran tentang ketakutan, keberanian, dan batas tipis antara dunia nyata dan kengerian yang tak terlihat. Setelah hampir 1 tahun berlalu, desa yang dulu begitu mencekam perlahan kembali pada ritme sehari-hari. Namun bayangan dari malam-malam penuh teror tidak benar-benar hilang. Safa sering berjalan menyusuri jalan setapak menuju warung kosong milik Bu Anissa, mengamati setiap sudut yang dulu menjadi saksi kematian tragis itu. Meski matahari siang menerangi halaman berdebu dan pohon bambu menari di tiup angin, aura gelap tetap menempel, seperti noda yang tak bisa dihapus dari dinding kehidupan mereka. Raffi, Dira, dan Lila mulai mencoba menerima kenyataan bahwa sosok itu tidak akan pernah meninggalkan mereka sepenuhnya. Penampakan semakin jarang, muncul hanya sesekali di rumah kosong, di jalan sepi, atau di sudut gang yang lembab. Keheningan desa kini terasa lebih berat daripada sebelumnya, karena semua orang menyadari ada rahasia yang tersisa, misteri yang tidak terpecahkan, dan kehadiran roh yang belum menemukan ketenangan. Safa sering melihat ke arah warung itu,
Bayangan samar di balik jendela yang retak, menyadari bahwa ia hanya bisa menatap tanpa bisa berbuat banyak. Penyelidikan polisi tidak menemukan bukti kuat, dan rumor tentang motif keluarga atau dendam pribadi menjadi topik yang selalu dibicarakan di pasar dan gang sempit. Warga berspekulasi, tetapi kebenaran tetap tersembunyi. Safa mengetahui, ketidakpastian ini lebih menakutkan daripada kejadian itu sendiri. Ia merasa bahwa roh Bu Anissa menunggu jawaban, sesuatu yang tidak pernah bisa mereka pahami sepenuhnya. Tidak ada barang yang hilang, tidak ada bukti pengkhianatan, hanya kematian yang sia-sia dan bayangan yang terus mengikuti mereka di malam hari. Lingkungan desa berubah. Anak-anak tidak lagi bermain di jalanan setelah senja. Tetangga jarang keluar rumah saat malam tiba. Bahkan beberapa keluarga memutuskan untuk meninggalkan desa, merasa tidak mampu hidup dengan rasa takut yang terus menempel. Safa, meski ingin pergi, merasa terikat dengan tempat itu, seolah ada tanggung jawab yang menahan dirinya, menjadi saksi dan pengingat akan kengerian yang pernah terjadi. Ia merasa harus menjaga kenangan itu tetap hidup, sekaligus belajar untuk hidup bersamanya. Setiap kali ia berjalan melewati warung kosong itu, aroma logam samar terkadang muncul kembali, membawa memori malam ketika ia pertama kali menemukan Bu Anissa. Bayangan itu seolah menatapnya dari balik kaca retak. Wajah yang tersenyum tipis namun mata yang kosong, seperti menanyakan sesuatu yang tidak bisa dijawab. Safa menyadari, rasa takut itu bukan hanya pengalaman fisik, tetapi pelajaran psikologis tentang ketidakpastian, tentang bagaimana trauma mengubah cara seseorang melihat dunia dan orang-orang di sekitarnya. Sosok itu, meski semakin jarang muncul, selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Kadang bayangan itu muncul di luar rumah teman-temannya, Raffi dan Lila, dengan wajah yang hancur dan tubuh yang berdarah, mengingatkan mereka pada kondisi Bu Anissa saat ditemukan. Kadang muncul seperti sosok utuh, mengenakan pakaian yang sama, tersenyum tanpa emosi, menembus keheningan malam. Safa menyadari, ini bukan hanya tentang menakut-nakuti mereka, tetapi juga tentang meninggalkan pesan yang tidak bisa diartikan dengan kata-kata. Warga desa mulai berbicara lebih terbuka tentang pengalaman mereka, meski dengan rasa takut. Banyak yang mengaku mendengar bisikan di malam hari, melihat bayangan di jendela, atau merasakan sentuhan dingin di punggung mereka. Semua itu memperkuat kesan bahwa kematian Bu Anissa bukan sekadar tragedi biasa, tetapi sebuah kejadian yang membekas, meninggalkan luka yang tidak terlihat, namun dirasakan oleh setiap orang yang berada di dekatnya. Desa menjadi tempat di mana kengerian dan misteri berjalan berdampingan dengan kehidupan sehari-hari, menciptakan atmosfer yang unik, mencekam, penuh rasa penasaran, dan selalu menghadirkan rasa takut yang halus namun konstan. Safa mulai menulis pengalaman ini dalam catatan pribadinya. Ia ingin memastikan bahwa cerita itu tetap hidup, bahwa kengerian dan pelajaran dari kejadian itu tidak hilang begitu saja. Ia menulis detail penampakan, jam-jam rawan, dan bentuk-bentuk sosok yang muncul. Ia mencatat reaksi teman-temannya, jejak-jejak yang muncul di halaman rumah, dan aroma logam yang kerap kembali. Setiap catatan menjadi bukti tak terlihat tentang pengalaman mereka, pengingat akan dunia yang tidak selalu masuk akal dan berisi misteri yang tak terpecahkan. Ketika desa merayakan hari-hari biasa, Safa merasa bayangan itu tetap ada, tidak terlihat oleh orang lain, tetapi selalu mengintai. Sosok Bu Anissa bukan lagi sekadar roh yang menghantui, tetapi simbol dari trauma, ketakutan, dan pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Safa menyadari, kadang keberadaan sesuatu yang tak terlihat lebih menakutkan daripada yang nyata. Kehidupan berjalan, orang-orang mulai terbiasa dengan ketidakpastian, dan penampakan mulai berkurang, tetapi rasa takut itu tetap ada, seperti bekas luka yang menempel di kulit. Akhirnya, Safa mulai menerima kenyataan bahwa desa ini tidak akan pernah sama lagi. Setiap sudut jalan, setiap gang, setiap warung kosong, menyimpan kenangan akan malam-malam penuh teror. Sosok yang menghantui mereka mungkin telah pergi, tetapi kesan dan trauma yang ditinggalkannya tetap. Desa, meski kembali terlihat tenang, kini menyimpan bayangan yang tidak bisa dihapus, sebuah misteri yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menjadi saksi. Safa tahu, meskipun hidup harus berjalan, bayangan itu tetap mengintai, mengingatkan bahwa dunia ini tidak selalu ramah, dan bahwa terkadang kengerian muncul tanpa alasan yang jelas,
meninggalkan pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab. Desa itu kini tampak damai, tetapi bagi Safa dan teman-temannya, kedamaian itu rapuh. Setiap langkah di jalan yang sunyi, setiap malam yang gelap, selalu membawa kemungkinan bahwa bayangan itu akan muncul kembali. Namun, pengalaman itu juga mengajarkan mereka tentang keberanian yang tersisa, tentang cara menghadapi ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, dan tentang kenyataan bahwa misteri dan kengerian kadang harus diterima sebagai bagian dari kehidupan. Dengan demikian, Safa, Raffi, Dira, dan Lila terus hidup, membawa trauma dan kenangan yang menghantui, namun tetap berusaha menjalani hari-hari mereka. Sosok yang dulu menakut-nakuti kini menjadi bagian dari cerita mereka, sebuah kisah yang akan terus diingat oleh mereka, sebuah misteri yang tak terpecahkan, dan bayangan yang tidak akan pernah benar-benar pergi. Desa yang tampak tenang hanyalah fasad, di baliknya tersimpan rahasia dan bayangan yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat.